Halo para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali The Voice of John Richard, tagar The Truth and the Obedience, kebenaran dan kepatuhan hukum. Hari ini saya lagi berada di Kabupaten Lumajang bersama-sama dengan klien saya, Bapak Teguh Budi Darmawan, di kantornya ini. Kami dari kantor advokat John Richard Latuy Hamalo. Hari ini kami datang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi pengosongan atas tanah di Jalan Veteran nomor 82 Lumajang, adalah milik dari klien saya, Bapak Teguh Budi Darmawan. Secara singkat, bahwa tanah tersebut kenapa dilakukan eksekusi? Karena pada tahun 2015, tepatnya pada bulan Oktober 2015, ada seorang yang bernama Sri Diana telah melakukan kontrak atas bangunan tersebut dengan pemilik daripada rumah dan bangunan tersebut, dijadikan sebuah sekolah SMK yang bernama apa, Pak? Bapak bisa tahu nama apa? Wirayuda Sakti Nusantara. Wirayuda Sakti Nusantara. Coba Bapak jelaskan awal sewanya bagaimana, terus berapa uang sewanya, dan apa yang ternyata Bapak rasakan, apa yang dialami? Perjanjiannya cuma setahun. Nah, terus rencana mau bayar tiap tahun 60 juta. Tapi sampai sekarang tidak ada pembayaran. Oke, jadi tidak ada pembayaran ya, sama sekali. Terus apa yang kemudian Bapak lakukan? Berapa tahun dia tidak bayar? 6 tahun, 7 tahun? 6 tahun. Jadi dia di situ menempatkan itu sebagai tempat sekolah ya? Iya. Sekolah. Terus selama 6 tahun itu tidak pernah bayar, terus Bapak kemudian apakah membiarkan itu saja atau kemudian mengajukan upaya hukum, atau apa yang Bapak lakukan? Sudah mengajukan upaya hukum, tapi tidak ada tanggapan. Baik ya. Ya kalau saya dapat dari Pak Teguh ini, itu karena tidak dibayar, akhirnya Pak Teguh menagih berulang kali tidak dibayar. Kemudian Pak Teguh mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lumajang nomor 19 tahun 2019. Jadi Pak Teguh menggugat Sri Diana yang kemudian diketahui merupakan kepala sekolah dari SMK tersebut. Ada juga dari yang masih berhubungan keluarga dengan yang bersangkutan, itu Ida Aisyah Syah Putri, ya betul ya? Bukan itu. Oh bukan itu ya? Itu anak buahnya, pendirinya. Oh bukan. Berarti Ida ini adalah pendidik, bukan dari keluarga. Kemudian Renda Kurniawan. Itu saudaranya. Renda Kurniawan masih saudaranya. Kemudian Rahmadi Halim. Itu notaris. Notaris ya. Kemudian kepala sekolah yang digugat sini. Ini ada putusan pengadilannya. Ini kemudian telah diputus, ya, diputus di dalam putusan pengadilan ini pada tanggal 29 November 2019, di mana salah satu isi dari uraian gugatan yang diajukan oleh Pak Teguh itu ternyata selama dari 2015 sampai 2021 itu tidak ada pembayaran sewa. Kalau 1 tahun 60 juta berarti 2015 sampai 2021 kan berarti sekitar 6 tahun ya. 6 tahun kali 60 juta ya sekitar 360 juta, dan sampai sekarang belum dibayar oleh saudari Sri Diana ini. Nah, berdasarkan putusan pengadilan ini, yang bersangkutan harus melakukan pengosongan ya Pak ya, pengosongan bangunan dan tempat tersebut. Di situ Pak Teguh juga yang membangun bangunan itu, ya bangunan itu ya. Kemudian juga memfasilitasi untuk kursi, meja, ya kursi, meja, ya AC, panggung, gudang ya untuk tempat tersebut. Nah, putusan ini kemudian Sri Diana kalah. Dia kemudian mengajukan upaya hukum banding di tingkat pengadilan tinggi banding di Surabaya. Ini putusannya, ya. Coba di shoot agak dekat. Ini putusannya, ya. Itu putusan perkara nomor 2 PDT 2020 PT Surabaya, diputus pada tanggal 19 Februari 2020. Putusannya, permohonan banding yang diajukan oleh Sri Diana ditolak, ya. Ya, ditolak, artinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang. Kemudian Sri Diana mengajukan upaya hukum kasasi dengan perkara nomor 70K
garing K garing PDT garing 2021. Ini putusannya itu diputus pada tanggal 25 Februari 2021. Putusannya adalah juga menolak permohonan kasasi oleh Sri Diana. Nah, berdasarkan asas hukum, upaya hukum di tingkat kasasi adalah sudah final atau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Arti istilahnya inkrah van gewisde. Jadi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, langkah selanjutnya adalah kemudian Pak Teguh mengajukan permohonan eksekusi ya kepada Pengadilan Negeri Lumajang, ini permohonan eksekusinya untuk melakukan pengosongan sebagaimana perintah putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap itu pada September 2021. Ya, kemudian Pengadilan Negeri melalui kepanitraan Pengadilan Negeri Lumajang telah mengajukan upaya eksekusi pada bulan Desember tahun 2021. Nah, di sini yang menarik. Seharusnya orang ini kan sudah tahu bahwa dia sudah kalah, dia sebagai pengontrak, dia sebagai penyewa dan sudah dihukum untuk mengosongkan. Dia juga seorang pengajar, guru, kepala sekolah di situ. Bukannya dia memberikan sukarela, menyerahkan sukarela pada Desember 2021 itu. Namun yang fakta di Lumajang itu terjadi demo besar-besaran oleh siswa-siswa SMK tersebut. Ya tentunya siswa-siswa ini kan tidak mungkin bergerak sendiri. Ada yang menggerakkan atau ada yang menyuruh, dan di situ yang melakukan itu dari fakta ya, itu ada Bu Sri Diana di situ. Nah, ini yang sangat disayangkan. Siswa-siswa ini dieksploitasi menurut kami untuk memunculkan di depan publik seakan-akan Pak Teguh ini dihadapkan dengan siswa-siswa ini. Padahal yang berurusan ini adalah bukan siswa ini, melainkan para pihak yang digugat dalam perkara itu. Salah satunya adalah Bu Sri Diana sebagai kepala sekolah. Akhirnya karena digerakkan oleh masa yang demikian rupa pada saat itu, siswa-siswa mendemo, juga ada pembakaran ban juga ya, ada pembakaran bank, bahkan waktu itu kalau kami dapat informasi bahkan ada mobil aparat keamanan ya, yang hampir hancur, dirusak oleh massa saat itu kan gitu ya, sehingga kemudian akhirnya tidak jadi dilaksanakan eksekusi tersebut. Namun anehnya di balik peristiwa itu ada hal yang menarik kan gitu. Pada tanggal 27 Desember 2021 itu Sri Diana ini membuat surat pernyataan ya. Ya, dia sebutkan di sini surat pernyataannya ini. Nah, bisa di-shoot ini biar kelihatan. Bisa di-shoot ya. Nah, ini saya bacakan ya, pada tanggal 27 Desember itu yang bersangkutan menyatakan bahwa saya sanggup untuk mengosongkan sendiri terhadap barang-barang yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Wirayuda Sakti Nusantara Lumajang dalam tenggang waktu 6 bulan terhitung mulai dari hari ini, yaitu tanggal 27 Desember yang lalu, yaitu pada hari Senin hari ini tanggal 27 Juni 2022, dan apabila sebelum 6 bulan sudah dalam keadaan kosong, maka kami akan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan apabila melanggar, maka saya bersedia dituntut secara hukum. Ini ada tanda tangan Sri Diana, ada kuasa hukumnya, juga ada Ketua Komite Sekolah pada saat itu, Saudara Toto Sudarsono, juga ada Kabak Ops Polres Lumajang, ada Kapolsek Sukodono, ada Camat Sukodono, dan Kepala Desa Karangsari. Nah, ini di sini yang anehnya, Pak Teguh ini sebagai pemilik tidak pernah menyetujui ini. Nah, namun dia selalu menggunakan alasan anak-anak itu akan ujian. Oke lah, sehingga Pak Teguh membiarkan ini proses karena kepentingan anak-anak, dengan satu alasan utama adalah pada saat itu anak kelas 3 akan ujian kelulusan, sehingga dibiarkan itu berlangsung. Nah, setelah anak kelas 3 ini selesai ujian, seharusnya itu kan dikosongkan. Anak kelas 3 ujian itu pada bulan Mei, April bulan ini, tahun ini kan gitu. Tetapi itu pun juga tidak dikosongkan. Tempat itu tetap diduduki. Nah, pada waktu itu kami juga mengetahui dari informasi yang berkembang, dan kami tanyakan bahwa sebenarnya pada saat itu Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang sudah menawarkan kepada Sri Diana untuk menempati tempat lain, disewakan, karena ini kan haknya Pak Teguh untuk menempati. Tetapi itu juga dikesampingkan. Yang dirugikan tentunya Pak Teguh. Akhirnya tertunda, kan gitu. Nah, di dalam proses berjalan, kelas 3 sudah selesai ujian, sekarang kelas 1, 2
juga sudah selesai tes kenaikan kelas, seharusnya itu dikosongkan. Ternyata tidak pernah dikosongkan, ya, tidak pernah dikosongkan. Nah, faktanya kemudian apa yang terjadi? Pada tanggal 27 Juni hari ini tepatnya, kami melaksanakan eksekusi pengosongan yang tertunda. Itu dilaksanakan oleh dari Pengadilan Negeri Lumajang, diwakili oleh Pak Panitra, Pak Julianto, dan petugas dari Pengadilan Negeri Lumajang. Tadi pagi sudah dilakukan pelaksanaan itu dan luar biasa. Ternyata gembok itu di pintu itu digembok oleh Sri Diana dari dalam. Nanti kami akan tayangkan juga di dalam liputan kami tadi pagi. Itu sampai di Gerinda, bahkan itu dihadiri oleh pihak Polres Lumajang, ada Bapak Kapolres, ada juga dari Kaorbin Ops yang ada hadir semua, dihadiri oleh pemerintah setempat, ya, dari kabupaten kalau tidak salah ada hadir di situ menyaksikan. Itu ternyata digembok oleh pihak Sri Diana sehingga harus dilas oleh tukang las. Tentunya ini merusak, sudah pengrusakan. Di dalam pun juga untuk masuk di pintu depan itu tidak bisa, kuncinya nggak diberikan. Akhirnya lewat samping bisa masuk, dan luar biasa di dalam sudah ada pengerusakan yang kita catat di dalam BAP dari berita acara eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan. Ada 11 AC yang dicopot. 13 ya. Ada 13 AC kurang lebih dicopot, dan itu merusak dinding-dindingnya. Seharusnya ketentuan sewa itu, seorang penyewa itu tidak boleh melepaskan lagi barang yang melekat kepada bangunan tersebut. Tetapi belum tentu barang-barang ini punya Sri Diana. Ini lucunya lagi, barang-barang ini banyak peninggalan daripada orang tua daripada Pak Teguh dan Bu Lianawati, di mana bangunan ini sudah ada dulu sebelum sekolah itu dipakai, ya. Jadi bangunan pernah dijadikan rumah atau tempat tinggal dan ada AC di situ, dan itu sebagian besar dilepaskan. Ada pintu kamar mandi yang dirusak, semua bola lampu itu dilepaskan, ada Ethernet yang rusak tidak diperbaiki, gitu oleh mereka. Bahkan ada bangunan permanen berupa panggung itu dirusak, ya, sudah tidak ada. Gudang juga sudah tidak ada. Peralatan untuk pembangunan itu seperti satu molen, ya, tidak ada di tempat. Terus apa lagi, Pak? Terot untuk itu sudah tidak ada. Dan itu yang lain-lain, ya, yang lain-lain itu dicatat semua di dalam berita acara eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lumajang. Nah, ini yang menarik. Ada 250 meja kursi yang berada di tempat tersebut untuk tempat pendidikan anak-anak. Nah, ini oleh Pak Teguh itu tidak diambil. Justru Pak Teguh lah yang mengupayakan kursi-kursi itu, ya, selama ini, ya, untuk kebaikan, ya, kepentingan untuk siswa. Nah, inilah kemurahan hati Pak Teguh. Silakan diambil kursi-kursi itu dan meja. Bahkan ada beberapa komputer untuk anak-anak belajar disilakan dibawa oleh pihak sana, oleh pihak Sri Diana untuk kepentingan anak-anak tersebut. Itu tidak apa-apa. Tapi ternyata ada pengerusakan yang kita akan pertimbangkan secara hukum untuk mengajukan laporan kepolisian. Karena waktu dulu sebelum kita melakukan eksekusi ini, saya sudah pernah ketemu dengan Bu Sri Diana, dan beberapa dari mereka saya menyampaikan bahwa silakan Anda boleh mengambil AC tersebut, kecuali saudara sudah bisa membuktikan dulu di pengadilan bahwa itu milik daripada saudara. Seharusnya itu kan fair, gitu, ya. Tetapi faktanya pada saat eksekusi ada sekitar 13 AC kurang lebih, ya, itu telah diambil tanpa persetujuan daripada Pak Teguh. Dan bangunan itu dibiarkan begitu saja, ya. Istilahnya kan orang sewa ngontrak itu yang dibersihkan, ya, dirapikan. Kemudian ada yang rusak itu diperbaiki. Kemudian pada saat mau keluar itu datang baik-baik kepada pemilik rumah, serahkan kunci. Ini kunci dibawa, bahkan ditutup secara paksa, yang gitu. Nah, terhadap uang sewa, ya, untuk saudari Sri Diana, kami meminta untuk segera membayarkan uang sewa selama 6 tahun tersebut kepada Bapak Teguh, karena itu merupakan hak Bapak Teguh.
keuntungan dari hasil sewa tersebut. Itu kesepakatan. Apabila, dan saudara sudah tahu bahwa itu ada putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap, ada tercatat di dalam ini ada selama berapa tahun, ada sekitar 10 juta per tahun, ada kalikan saja berapa tahun yang saudara sewa untuk segera dikembalikan. Apabila dalam waktu 7 hari ya, kita akan mengirimkan surat kepada saudara untuk segera ya mengembalikan uang tersebut. Apabila tidak, kami akan mengajukan masalah ini dalam masalah hukum melalui jalur pidana. Jadi itu saja, ini dari segi penegakan hukum sudah dilaksanakan, tetapi kepatuhan hukum tidak dilakukan. Ini yang sangat disayangkan. Bahkan ada putusan pengadilan yang seharusnya dijalankan dan dipatuhi oleh penyewa, dalam hal ini Buruh Sediana, tetapi ternyata itu tidak dilakukan. Bahkan banyak kerugian yang ditimbulkan akibat proses ini, sehingga kami merasa bahwa kepatuhan hukum itu tidak dilaksanakan sebagai penyewa, telah merugikan daripada Pak Teguh yang selaku pemilik bangunan itu, dan pertanggungjawaban hukumlah adalah jawaban yang akan kami lakukan kepada pihak terkait yang harus bertanggung jawab atas proses itu. Demikian The Voice of John Richard, the truth and the obedience. Hukum keadilan harus ditegakkan dan harus dipatuhi. Salam penegakan hukum. Mempersingkat, kami akan bacakan penetapan perintah Ketua Pengadilan Negeri Lumajang yang akan dibacakan oleh teman kami. Silakan Pak. Penetapan nomor 1 garing PDTX 2021 PN Lumajang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang telah membaca 1. Surat permohonan eksekusi tertanggal 21 September 2021 dari Teguh Budi Darmawan, pekerjaan wira swasta, tempat lahir Lumajang, 8 Januari 65, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Kebuarjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, melawan Nyonya Sri Diana dan kawan-kawan. Kedua, putusan Pengadilan Negeri Lumajang nomor 19 PDT gugatan 2019 PN Lumajang tanggal 20 November 2019. 3, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 2 PDT 2020 PT SBY tanggal 19 Februari 2020. 4, putusan Mahkamah Agung RI nomor 1953 70K PDT 2021 tanggal 25 Februari 2021. 5, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang nomor 1 garing PDTX 2021 PN Lumajang tentang perintah pemanggilan kepada para termohon eksekusi untuk anmaneng teguran. 6, berita acara anmaneng teguran hari Senin tanggal 1 November 2021 nomor 1 garing PDTX 2021 PN Lumajang. 7, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang tertanggal 18 Oktober 2021 nomor 1 PDTX eksekusi 2021 PN Lumajang tentang perintah pelaksanaan sita eksekusi. 8, berita acara sita eksekusi hari Jumat tanggal 12 November 2021 nomor 1 garing PDTX 2021 PN Lumajang. Menimbang bahwa sebagaimana termohon dalam putusan yang dimohonkan eksekusi oleh pemohon eksekusinya ini menghukum tergugat 1, tergugat 2, 3, dan 5, bahkan pihak ketiga dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari tergugat 1 untuk mengembalikan objek sengketa berupa rumah gedung yang terletak di Jalan Veteran nomor 82 RT 2 RW 13 Kelurahan Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang dalam keadaan kosong, baik dan terawat kepada penggugat segera dan seketika setelah putusan dalam perkara aku mempunyai kekuatan hukum tetap. Menetapkan, memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Lumajang atau jika berhalangan dapat menuntut juru sita pengganti yang sah dengan disertai oleh 2 orang saksi yang dipandang mampu, datang dan dapat dipercaya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang dikuasai termohon eksekusi.
isi putusan, yakni mengosongkan barang-barang milik termohon dan apabila sudah dalam keadaan kosong nanti dilaksanakan penyerahan. Untuk selanjutnya yaitu acaranya pelaksanaan eksekusi kita laksanakan dengan terlebih dahulu kita membuka pintu karena pintunya dalam keadaan kosong dan terkunci pintu pagarnya. Demikian acara kita lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. hari ini ada pelaksanaan eksekusi hari ini tanggal 27 Juni. Ternyata dari pihak Sri Diana yang pengontrak ini malah mengunci dari dalam gerbang ini sehingga mempersulit. Padahal pengadilan juga sudah ada di sini. Ini salah satu bukti bahwa memang yang bersangkutan tidak punya etikat baik. Ini pintu depan digembok sama pihak pengontrak dan itu dirusak dengan alat ini. Kita tidak tahu juga kalau ini ditutup lagi. Ya seharusnya kan dia menyerahkan kunci kepada kita ke pengadilan tentunya atau hadir di sini untuk membuka. Nah kita akan coba kalau ini juga tertutup ya nanti kita akan melihat sanksi hukumnya seperti apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengadilan telah melaksanakan pelaksanaan eksekusi perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, yang mana pelaksanaan ini kita sudah menyaksikan apa-apa yang terjadi pada pelaksanaan ini, baik itu kita melihat secara langsung dan juga kita menyaksikan barang-barang apa yang milik termohon atau pemohon
yang ternyata banyak sekali ditemukan barang-barang yang dirusak atau yang dibawa oleh termohon. Nah, itu pun kita nanti tuangkan dalam berita acara. Dan pelaksanaan ini saya anggap sudah selesai, dan sekaligus untuk gedung ini sebagaimana putusannya, yaitu mengembalikan dalam keadaan terawat kepada pemohon selaku pemenang. Untuk itu, dengan selesainya pelaksanaan ini, penyerahan terhadap gedung kami serahkan kepada kuasa hukum untuk dikuasai, dihaki sebagaimana layaknya milik sendiri. Dan apabila ada yang tanpa seizin pemohon untuk memasuki gedung ini, adalah merupakan tindak pidana. Demikian hari ini di hadapan para muspika dari pihak kepolisian, Kabakop, dari Danramil, kami serahkan kepada pemenang yang dalam hal ini dikuasakan kepada kuasa pemohon. Mohon untuk diserahkan Pak Wanita. Demikian Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan ini telah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksekusi mengucapkan banyak terima kasih atas perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Polres, juga para aparatur negara di Lumajang yang berbahagia ini. Ada sedikit keluh kesah bahwa memang banyak hal yang sudah dirusak. Ada 13 AC yang hilang. Sebetulnya Pak Teguh ini sudah merelakan ada sekitar 250 kursi meja untuk para siswa. Juga ada sekian puluh laptop komputer yang diberikan juga kepada siswa. Termasuk alat peraga itu juga diberikan kepada siswa. Nanti kemudian apa tindak lanjutnya kami akan berpikir langkah hukum apa yang akan dilakukan. Kami terima kasih kepada Panitra yang sudah melakukan semuanya. Begitu aja, terima kasih semuanya.